Kembali lagi bersama kami di Breaking News TV One pemirsa. Saya akan lanjutkan pertanyaan langsung ke Pak Daryadi. Ini artinya apakah sudah terlihat semakin hilalnya untuk regenerasi tunggal putra untuk regenerasi selanjutnya ini Pak? Ya memang di tunggal putra boleh dibilang hampir 5-6 tahun terakhir ini kita kan lebih mengandalkan pada sosok Ginting dan Jojo. Dua pemain inilah yang boleh dibilang malang melintang di tunggal putra ini. Sementara di bawahnya jujur saja kita belum ketemu pemain yang bisa mendekati dia. Bahkan ini yang saya katakan cukup mencemaskan adalah pemain-pemain lapis berikutnya. Kalau kita melihat di negara-negara lain sudah bermunculan pemain-pemain kelahiran tahun 2001. Kun Laput dari Thailand, Lakshya Sen dari India, Lee Si Peng dari China, Kodai Naroka dari Jepang, Brian Yang dari Kanada, Christophe Popov dari Perancis. Sementara kita di bawah Jojo dan Ginting kita belum dapat. Nah ini yang kita khawatir. Ketika Jojo dan Ginting mungkin 3-4 tahun lagi akan katakanlah masa kemasan menurun, kita belum siap untuk di situ. Inilah yang menjadi PR saya kira buat PBSI menyiapkan pemain berikutnya. Karena kita tidak mungkin selamanya terus mengandalkan Jojo dan Ginting dan harapan kita tentu mereka akan mendapatkan klimaksnya nanti prestasi mereka di bulan Juli Agustus mendatang adalah di ajang Olimpiade Paris. Karena itulah sasaran terbesar yang harus mereka dapatkan untuk bisa meraih medali emas di Olimpiade Tunggal Putra, terutama yang terakhir dimenangkan oleh Topik di tahun 2004. Oke, saya ke Pak Edison terlebih dahulu. Pak Edison, kalau kata Pak Daryadi sebenarnya harapan besar ini tumpuan besar rakyat Indonesia sampai saat ini untuk Tunggal Putra itu memang ke Jojo dan juga Anthony Ginting. Jadi dari orang tua, dari keluarga sendiri sepertinya bagaimana sih support yang diberikan selama ini? Karena kan memang mata masyarakat, mata rakyat Indonesia ini tertuju pada dua orang ini Pak. Iya, jadi ya support yang kita berikan hanya bisa melalui komunikasi jarak jauh ya. Intinya bahwa penekanan yang selalu kami katakan itu bahwa pertama harus takut kepada Tuhan. Sehingga jangan meremehkan siapapun dalam pertandingan. Berlatih sekeras mungkin, bermain seoptimal mungkin. Perkara menang dan kalah itu ya nantilah bagaimana di lapangan. Dan juga kita katakan bahwa sampai saat ini, sampai usia dia 28, mulai dari 25 kami sudah ingatkan bahwa kamu ini manusia yang tidak normal. Sebab kalau manusia normal itu kan cari uang itu umur 30 ke atas. Mereka begitu usia 30 berhenti cari uang melalui karir yang mereka gali sekarang. Harus pindah karir. Nah jadi semuanya harus dikelola. Baik dari sisi finansial dikelola, dari sisi karir harus dikelola. Karena mereka tidak tahu apa-apa lagi selain bulu tangkis. Gitu. Nah sehingga kita tekankan berlatihlah sekeras mungkin. Jangan lupa serahkan kepada Tuhan dalam perjalanan karirmu. Oke, Pak Andre, kalau tadi kan Pak Edison mengatakan komunikasi ini dilakukan juga sebelum final. Kalau Jojo sendiri sempat ada komunikasi sebelum final, apa saja yang dikatakan dari Jojo sendiri, mungkin dari keluarga juga waktu itu seperti apa? Kalau sebelum final sih mungkin kita komunikasinya nggak seperti sebelum final ya, karena kita komunikasi, kita lawannya Ginting. Kita udah happy apapun hasilnya untuk Indonesia itu. Nah yang sebelum itu tuh selalu justru sebelumnya itu yang kita harus sering komunikasi. Apa, komunikasi gini, artinya Pak bentar lagi main ya, kita bantu doa, itu nomor satu, Papa Mama doa. Nah tinggal apa, lepas kamu main. Ingat Tuhan sudah kasih yang terbaik, siapa yang juara sudah tahu, tinggal kamu main sebaik-baiknya aja. Yang penting kan kamu latihan kamu sudah sangat cukup bagus. Nah tinggal hasilnya apa yang Pak Edison bilang, semua kita serahkan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih yang terbaik kalau kita bekerja dengan keras. Ini nanti yang ikut menjemput dari istrinya. Oh dari istrinya. Istrinya Sania. Kalau kita lihat kan sejauh ini Pak Daryadi, Jojo ini khususnya ya, kita mungkin berbicara dari sisi kelebihan dan juga kekurangan baik dari Jojo maupun dari Ginting. Jojo ini kan kita lihat ya, seperti ini bisa dibilang spesialis untuk event-event besar ya, seperti Asian Games, kemudian juga All England ini. Bagaimana karakteristik kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing Jojo dan juga Anthony? Saya kira Anthony dan Jojo adalah dua pemain yang kalau saya melihat ini level permainan dia memang sudah level tinggi. Artinya memang sudah pemain yang siap bersaing dengan pemain-pemain dari luar negeri seperti Exelton ataupun si Yuki. Dia memang sudah kualitas bermainnya tidak meragukan lagi. Hanya memang seringkali adalah lebih pada persoalan mental ya. Jadi ketika ini yang terganggu, seringkali kalah dari pemain-pemain yang jauh di bawah dia. Ini yang perlu diwaspadai. Itulah kenapa menjelang Olimpiade ini kan dibentuk tim ad hoc, di mana di situ juga ada tim psikiater
ada psikolog yang mendampingi mereka, meyakinkan mereka bahwa Anda mampu sesungguhnya gitu. Jadi bagaimana potensi yang mereka miliki dua pemain ini benar-benar bisa dikeluarkan saat bertanding. Jadi ketika mereka fokus, ketika mereka enjoy the game, dan itulah yang terjadi di All England kemarin. Kita lihat bagaimana Ginting ketika berhadapan dengan Victor Axelsen, secara data 11 kali beruntun dia kalah. Tapi kejadian kemarin kan benar-benar di luar perkiraan, dia mampu akhirnya memutus rangkaian kekalahan yang terjadi melawan Victor Axelsen. Dan inilah yang menjadi pembuka jalan sebetulnya, membuat persaingan antara akhirnya dua Indonesia ini bisa ketemu di final. Sementara Jojo pun demikian, dia perjalanannya pun bukan hal yang mudah, kalahkan Chou Tien-sen. Kemudian juga dia kalahkan juga yang beruntung adalah ketika si Yuki mengalami cedera di set kedua sehingga tidak bisa main melanjutkan pertandingan, dan ini yang membuat Jojo lebih fresh ketika berhadapan dengan Lakshya Sen sehingga membuat jalannya dia lebih mulus. Bagaimana akhirnya kedua pemain ini bertemu karena memang dua-duanya memang punya kualitas, kelebihan yang mereka miliki di pertandingan final kemarin mereka buktikan, dan ternyata Jojo yang akhirnya menjadi juara. Oke, Pak Edison, kalau kita lihat ya, mungkin ini yang paling objektif adalah keluarga sendiri. Mungkin menganalisa kalau kelebihan ini sudah banyak sekali diungkapkan langsung dari pengamat dan juga banyak analisa lainnya. Tapi kalau apa yang perlu ditingkatkan lagi dari Ginting khususnya, nanti Pak Andre juga boleh beri tanggapan. Ya, saya sependapat tadi dikatakan Pak Aryadi ya. Pak Daryadi. Sorry kalau salah. Nah, Pak Daryadi, bahwa memang dari sisi mental saya lihat yang perlu ditingkatkan. Kalau dari sisi teknik, menurut saya sih sudah ya cukup mumpuni ya. Tapi tadi dikatakan Pak Daryadi benar. Mengapa kok dia bisa dikalahkan oleh ranking yang di bawahnya? Dan kadang meledak seperti hebat sekali, kadang sepertinya kok nggak keluar permainannya gitu. Nah, jadi dengan tim ad hoc yang dibentuk sekarang, banyak harapan kami orang tua itu terjadi perubahan terhadap kekuatan mental mereka. Kalau dari keluarga cukup hampir semua keluarga sih komunikasi untuk membangkitkan semangatnya, tidak hanya di pertandingan tapi juga di dalam kehidupan pada umumnya. Oke. Gitu. Pernahkah mungkin dari Anthony sendiri ya mengalami ada semacam pergolakan begitu ya Pak Edison pada saat mungkin saat mengalami kekalahan, mungkin bisa bercerita pada saat itu naik turunnya dari Anthony? Iya, jadi sebenarnya mengalami kekalahan itu dia banyak belajar dari kekalahan. Jadi dari semua pertandingan yang dia pernah kalah, hanya satu kali dia betul-betul merasa kecewa, yaitu pada waktu perebutan untuk masuk final Olimpiade Tokyo. Karena pada waktu itu dia dikalahkan Chen Long yang di dalam anggapan saya pribadi dan juga dia bahwa dia akan bisa melewati Chen Long. Karena 5 kali pertandingan sebelumnya itu Chen Long kalah terus. Tapi di Olimpiade begitu yang dia dambakan betul bisa masuk final, nyatanya gagal pada waktu perebutan final. Hanya itu yang saya lihat dia sangat kecewa. Yang lainnya kita diskusi biasa bahwa kalah menang itu hal biasa, tetapi setiap kekalahan harus diambil apa yang bisa dipelajari untuk perbaikan. Dan saya melihat sekarang ini bahwa tim yang menangani Jonathan dan Anthony itu cukup kompak. Jadi ya kita berterima kasih nih kepada Bang Aboy sama Kohari. Jadi kelihatannya Jonathan dan Anthony itu bermain lebih rileks kelihatannya dan belum menemukan trik-trik tertentu untuk melawan pemain-pemain dengan tipe-tipe yang berbeda. Oke, kalau tadi Pak Edison mengatakan mungkin dari Anthony masih ada persoalan terkait mental begitu ya. Tadi sudah pernah bercerita ada pula momen-momen Ada. Jadi gini ya Gita, terakhir begitu mamanya meninggal itu sekian bulan itu kelihatannya dia nggak bisa bangkit. Berapa lama waktu itu? Nampaknya dia terpukul sekali. Jadi mamanya meninggal di Agustus dan saya melihat dia ya baru mungkin 1-2 bulan inilah mulai kelihatan wajahnya itu agak berbeda di pertandingan. Sangat terpukul. Oke. Cukup memakan waktu yang lama begitu ya Pak Edison ya, sampai akhirnya bisa bangkit kembali dan sampai saat ini akhirnya bisa berada pada posisi saat ini. Sekarang saya ke Pak Andre. Kalau tadi Pak Edison sudah mengatakan ya bagaimana sepak terjang langsung dari mentalitas Anthony Ginting pada saat mengalami pasang surut. Kalau dari Jonathan atau mungkin dari catatan pelatih sendiri seperti apa?
Jojo? Mungkin juga sama ya sama kayak Pak Edison, kembali ke mentalnya ya. Nah, cuman kan pada saat dia terpuruk, nah itulah peran keluarga kita harus isi di situ. Yaitu kita hibur, kita kasih masukan yang positif seperti gini. Kalau sudah kalah, udah coba kamu kalau lagi di rumah lupakan tuh masa-masa bulu tangkis kamu, coba kamu enjoy. Kamu senang dulu. Nah, kadang dia anak itu terlalu fokus banyak ke bulu tangkis. Jadi terlalu mungkin pikirannya sudah ada bulu tangkis mulu. Makanya sekali-sekali lah kamu bisa main kayak teman-teman. Distraksi lain. Dia kagak pernah tuh. Dia maunya tetap kayaknya serius di situ mulu. Coba Jo, kamu jalan sama mama mau keluarga. Dia enggak, dia maunya di rumah. Nah, mungkin sekarang sudah ada istrinya ya. Mungkin ada kekosongan itu mudah-mudahan bisa diisi oleh istrinya. Mudah-mudahan bisa diisi oleh istrinya. Begitu dia ngeluh mungkin sama istrinya lebih bisa lebih enjoy lagi. Nah, itulah yang kita harapkan ke depannya. Semoga Jonathan bisa lebih fokus agar bisa mentalnya bisa baik. Nah, terutama juga dalam menghadapi Olimpiade ini, Jonathan Ginting tuh memang perlu dikasih motivasi tinggi, terutama dalam kerjasama yang baik antara mungkin tim ad hoc atau yang kepengurusan di PBSI, bikin dia nyaman berdua. Ya. Bikin dalam mau menghadapi ini, jangan ada gonjang-ganjing. Kasihan juga mereka kan, sudah mau berbuat sesuatu, ada pikiran lain. Nah, itulah, semoga pikiran-pikiran itu terbuang, biar dia konsentrasinya buat Olimpiade. Harapan kita bersama tentunya karena masih ada target-target lainnya yang masih tentunya kita ingin tuju bersama. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Saat lagi kami akan kembali.